Nah, Kak, sekarang kan ini lagi musim pemilu. Bagaimana kesiapan PAN menghadapi pemilu di 2020? Kalau kita mau to head, ayo kita head to head dengan kota lawan kota misalnya. Oh, Tingkatan kepengurusan. Tapi kenapa tidak sembako gratis, Kak? Kenapa harus pasar murah? Sebenarnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum ya. Nah, hari ini spesial. Kemarin kita sudah undang sekretaris Partai Demokrat. Hari ini kita undang Ketua Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Beliau adalah Mujib Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, tepuk tangan dulu. Apa kabar ini kamu, Mujib? Alhamdulillah kabar baik. Ketua Partai PAN Kota Palu, Kak? Kota Palu. Oke, kesibukan sekarang apa, Kak? Ya, tetap di dunia usaha. Oke. Pekerjaan sehari-hari. Ya, seharian di kantor. Terus kalau misalnya ada waktu di luar keluar gitu. Oke. Tapi lebih banyak di kantor. Oh, lebih banyak di Kalau kantor. siang. Ini kantor PAN atau kantor lain? Kantor usaha. Oh, kantor Iya, usaha. iya. Oke, berarti kalau kita bicara dulu sebelum kita bicara soal persiapan PAN ini Iya, di 2024 iya. karena lagi panas-panasnya ini. Karena PAN ini kan viral sekali. PAN. Ada di mana-mana. Saya juga enggak dengar. Sorry nih. Nah, Kakak kesibukan sehari-hari kan di kantor. Usaha apa, Kak, kalau boleh tahu? Kalau saya itu basicnya adalah kita vendor. Oh, vendor. Vendor salah satu perusahaan rokok. Oh. Tapi kita kebetulan sebenarnya kita ini vendor nasional. Cuma kalau teman-teman di Palu kan belum terlalu kenal istilah vendor. Iya, belum. Tapi kalau di Jakarta semua perusahaan itu sudah pakai vendor. Saja juga saya pura-pura saya kaget. Oh, vendor bahasa dia. Vendor ini apa? Skut. Itu vendornya apa? IO. Kita pegang IO juga. Saya punya IO di Jakarta. Oke. Di Bintaro kantornya toh. Oke. Terus juga wilayah kerja kita itu Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Iya. Oke. Begitu. Bergerak di IO apa semua, Kak? Kita tangani kalau yang Indonesia Timur itu kita tangani salah satu perusahaan vendor itu kan memenuhi semua kebutuhan perusahaan, mulai dari pajaknya, brandingannya, produksinya, eventnya. Keren. Iya. Ada kegiatan apa di perusahaannya Kakak dalam waktu dekat? Adakah? Sebenarnya setiap hari kita jalan terus kegiatan brandingan itu. Setiap hari PO ada. Oh iya. Karena kan sorry nih Kak, kalau jadi ketua partai kan pasti berat karena keluar terus Jen ini membiayai. Ya kira-kira begitu. Iya, jadi setiap hari keluar. Memang harus ada pekerjaan. Keluar, iya. Harus ada pekerjaan sampingan kayak. Iya. Karena kalau tidak aduh. Dan sebenarnya kita sudah menyiapkan budget khusus untuk biaya politik lah. Oke. Iya. Tapi kenapa Kakak mau? Maksudnya kalau sudah jadi vendor, apalagi vendor nasional tuh, terus sudah dapat banyak income, ngapain lagi urus partai? Sebenarnya kalau kita terjun di politik itu artinya sudah uang keluar. Oh iya. Artinya sebelum kita melangkah ke politik kita sudah memikirkan bahwa kita punya kebutuhan mendasar ini sudah terpenuhi tidak? Oke. Kalau misalnya kita rasa-rasa sudah alhamdulillah keluarga sudah bisa makan 3 kali sehari, berarti sudah ada lebihnya untuk pengabdian lah. Kalau menurut saya politik itu pengabdian. Berarti kalau mau masuk politik harus makan 3 kali sehari dulu dipenuhi. Kalau tidak sudah cukup. Tidak, soalnya saya makan 1 hari 1 kali. Tidak lagi program diet, Lanjut Vini. Iya. Nah, Kak, sekarang kan ini lagi musim pemilu. Bagaimana kesiapan PAN menghadapi pemilu di 2020? Politik ini. Tadi usaha langsung politik ini. Langsung. Oke. Yang pasti kita sudah dari 3 tahun kemarin ketika saya ditunjuk sebagai ketua untuk menakodai PAN Kota Palu ini, kita langsung tancap gas. Kita tancap gas, kemudian kebetulan saya juga pengusaha media, pengusaha reklame, jadi kita punya banyak baliho. Dengan mudahnya kita langsung pasang semua itu atribut PAN waktu itu. Pantes ada di mana-mana. Bukannya kamu Mujibin. Kita tidak sewa loh. Ini juga apa ada billboard sendiri ya. Baru PAN ini kemudian kira-kira targetnya Kakak ini kursi PAN nanti akan di 2024.
kita punya target itu adalah 5 kursi. 5 kursi Kak? Iya. Pimpinan DPR itu. Ya, kita harus begitu. Oke, kenapa Kakak cukup yakin? Sorry nih Kak. Dengan kalkulasi politik, misalnya Palu Selatan, kita minimal 1 kursi. Ada kita punya potensi. Ratnas Maesari Agani. Ada Neni, ada incumbent di sana, terus teman-temannya semua bekerja. Kemudian kita kuat di Palu Timur Mantikulore. Itu Palu Timur Mantikulore. Iya. Saya dengar ada sepupunya Kumio. Oh iya. Nomor 6. Siapa namanya? Kok siapa dulu dia? Andi Muhammad Firdaus nomor 6. Ini nanti videoin dia foto. Dia foto gue dia kirimkan ke keluarga. Target kita Palu Selatan Palu Selatan 1 kursi. Palu Selatan 1 kursi. Iya. Oke. Kemudian Palu Timur Mantikulore itu kita kemungkinan 2 kursi sangat besar sekali. 2 kursi. Sekarang kan masih 1 kayak Abu Mulyadi. Iya. Oke. Kemudian Palu Barat sudah pasti 1 kursi. Sudah pasti. Karena kemarin kehilangan kursi. Iya. Itu kenapa Kakak tahu kehilangan kursi? Dicalekan open slaber. Apa yang begini lah? Iya, begini. Kemudian juga Palu Timur Utara 1 kursi kalau kita totalkan 5 kursi. Oke, berarti yang kuat Palu Timur enggak? Iya. Karena selain ada Abu Mulyadi ada beberapa nama. Ada beberapa nama-nama Ada yang apa? Ada Andi Muhammad Firdaus. Iya, yang nomor 6. Ya, cuma itu yang kita kenalnya. Cuma itu. Itu pun karena keluarga. Tapi tidak banyak yang terkenal di Palu Timur, Vini. Ada satu seorang tokoh Lord ya kan? Paduka Raja Haji Nirwan. Oh iya. Itu lagi booming, lagi viral itu. Itu kan seorang tokoh itu. Viral. Tapi kalau Haji Nirwan jatuhnya bukan toko. Apa dia? Grand Mall. Berarti lebih besar daripada toko. Iya. Grand kan. Iya. Jadi kalau Haji Nirwan bagaimana potensinya itu, Kak? Potensinya untuk menang ada. Semua kita yang 11 caleg ini punya potensi menang karena semua bekerja. Ya, semua bekerja, semua sudah pasang baliho, sudah setiap hari mereka kirimkan berita-berita kunjungan-kunjungan ke masyarakat, semua turun. Oke. Itu yang bikin yakin saya bisa 2 kursi di Palu Timur Mantikulore. Apalagi memang PAN sekarang semakin kuat nih. Ya. Karena ada di mana-mana PAN. Kan lagi viral toh. Lagi viral. TikToknya bosan saya denger begitu. Ya, anak kecil saya sudah tahu itu. Viral sudah lagunya. Viral sudah lagunya. Kok biasa nanti kita habisin buat TikTok pakai lagunya pan. Tapi Kak, kalau ini saya pertanyaan pribadi, tidak ada juga dalam skrip. Kenapa Kakak mengambil Haji Nirwan untuk jadi caleg Palu Timur? Sorry nih, selain dia banyak followersnya, dia banyak hatersnya juga. Iya. Lebih jujur ini, jujur. Iya. Artinya begini, pada saat kita membutuhkan caleg, Haji Nirwan masuk dan kita butuh itu. Kita butuh satu sisi yang dimiliki Haji Nirwan, kita butuh di situ. Apa yang dimiliki? Saya tidak tahu. Dia punya banyak fans. Artinya kita selalu positive thinking. Betul. Kita punya positive thinking ketika Haji Nirwan habis sholat subuh dia telepon saya, siapa ini telepon? Oh, Haji Nirwan. Iya. Dia bilang saya mau masuk PAN. Bismillah. Saya langsung bilang bismillah. Ya kan? Langsung saya terima. Langsung saya terima. Gitu. Karena banyak yang fans juga dengan dia, meskipun banyak juga hatersnya. Iya. Terlepas dari itu yang pasti kita ambil positifnya. Dia banyak penggemar, banyak pengikut. Pengikut belum tentu penggemar. Iya. Tapi kalau kamu mau tanya, Vin, silakan. Apa kayaknya kayaknya bersemangat sekali. Semangat apa? Haji Nirwan ditanya ini. Kalau Kak kasih tahu Haji Nirwan, ini pertanyaan pribadi lagi dia balas aku. Karena saya mau panggil dia kemari. Baru saya telepon tadi dia lagi ada kedukaan dia. Ada kedukaan itu. Tapi dia mau kesini dia bilang tadi. Mau kesini? Dia mau kesini. Pokoknya harus positive thinking kan. Iya. Kalau mau kesini kunci mempin tuh. Ada tadi gas dia mas. Kau ini. Nah Kak, banyak yang bilang PAN ini partai artis nasional. Iya, banyak sekali yang bilang. Iya. Jadi bagaimana tanggapannya Kak? Di Palu saja kita banyak artis lokal. Iya. Salah satunya Selebgram. Kenapa tidak lu kita emang dipanggil juga? Dia endorse. Dia kalau Lucky Tembang, dia itu memang tidak masuk dalam kepartaian, tetapi dia mendukung, mensupport salah satu caleg kita yang ada di Palu Barat. Saya tahu nomor 2 kan? Nomor 2. Marlian Ratu. Teman akrab nih itu. Iya, selebgram tuh. Iya, selebgram juga. Iya. Jadi di PAN itu kalau di pusat di DPP istilahnya itu kan artis semua. Iya, artis semua. Di sini selebgram semua. Tapi berarti strategi yang di pusat dengan di daerah hampir sama kayaknya. Kita kan sebenarnya lebih banyak mengambil yang yang masih muda-muda lah.
Nah, yang di Palu Barat ini, kalau kita bicara Palu Barat, Kak, beda dengan yang lain ini PAN. Iya. Karena kalau biasa kan nomor urut satunya laki-laki. Nah, di PAN nomor urut satunya perempuan, nomor urut duanya juga perempuan. Apakah ini termasuk mendiskriminasikan laki-laki atau gimana? Tidak, ini sebenarnya kita strategi. Strategi dengan melihat tipikal pemilih atau masyarakat di Palu Barat. Oke. Dan sejarahnya PAN itu pertama kursi di Palu Barat itu masih perempuan yang betul. Danawira Asri. Ibu Danawira itu 2 periode dan hampir 3 periode. Iya, gara-gara Open Selabir tidak dulu dia. Saya ingatkan lagi. Jadi begitu Ibu Danawira tidak duduk, kita cari siapa kira-kira yang perempuan yang bisa mengakar di. Ketemulah kita yang namanya Ridaka. Iya. Toh, kenal toh? Tahu nomor urut 1. Satu Kampung Lere. Dia Kampung Lere, saya Kampung Baru, beda. Oke, itu strategi berarti. Strategi kita. Kalau maaf ini Kak, kalau saya lihat Marlian Ratu kemarin itu harusnya dia di Kota Palu mencalonkan, tapi tiba-tiba di Palu Barat. Kayaknya dia bukan berdomisili sini deh. Tahu ya apa saya ini Palu Barat asli juga anak ini. Iya. Dia Kambo Pride. Dia banyak keluarga di sini. Banyak keluarga. Oke. Dan kebetulan suaminya kan seorang pendeta terkenal di Jakarta. Begitu. Pendeta siapa? Gilbert. Iya, kalau terkenal Jakarta pendeta Gilbert. Pendeta Semi. Tidak ada Simorangkir nih. Tidak ada. Tapi suaranya mirip Semi Simorangkir. Boleh nanti kita undang ke sini. Iya, bisa. Untuk baptis Vin. Ini pertanyaan Vin. Nah, Kak, katanya Kak Arif ini anehnya, Kak Mujib ini sebagai ketua partai tapi tidak nyalek. Tahu dari mana saya tidak nyalek? Karena sudah keluar DCS, Kak. Berarti serius betul Pak cari nama aku di daftar itu ya? Iya, karena saya bilang kemana Raja Lin sebenarnya? Ada di mana-mana balihonya tapi tidak ada namanya di DCS. Iya. Kira-kira kalau mau jadi wali kota kira-kira ada ini enggak, ada potongan tidak? Kalau saya bertanya ini ya. Kalau potongannya sudah ada. Iya kan? Tinggal deklarasinya belum ada. Insya Allah PAN akan mengusung salah satu kader terbaiknya menjadi salah satu kandidat wali kota di Kota Palu 2024. Tuh, ini berarti saingannya Hidayat Pakamuni. Teman-teman. Iya, artinya kan semakin banyak yang mau maju menjadi wali kota, artinya Palu ini banyak yang disenangi untuk di pola ini Pak. Gitu. Atau karena Palu masih kurang di pola gitu? Iya. Saya pikir begitu. Karena di mana-mana orang kalau sebut Palu itu kota yang benar-benar 3 dimensi. Butuh perhatian khusus. Kan? Butuh perhatian khusus. Gitu. Nah kalau kita berandai-andai nih, jadi sama dengan pertanyaan Pak Hidayat. Kalau kita berandai-andai, kalau Kak Mujib misalnya jadi wali kota, apa yang Kak Mujib mau perbaiki pertama di Kota Palu ini? Kalau Kak Mujib melihat yang masih kurang lah. Ini ditonton sama Kak Hidayat lah ini. Dinonton Kak Hidayat dan dinonton oleh Pak Wali, Pak Hadianto Rashid, calon gubernur. Pak Hadianto calon gubernur ya? Mungkin saya juga belum tahu sih. Iya, banyak Kak Hidayat saya dengar mau maju juga. Iya, mau maju. Iya. Apa tadi? Kalau kakak terpilih nih kan, amin kan terpilih jadi wali kota, apa yang akan kakak kerjakan pertama di Palu? Yang pasti begini, di Palu itu wali kota kita sudah banyak melakukan hal yang sebenarnya sesuai dengan ekspektasi kita. Masalah keindahan, masalah tata jalan apa semua. Itu tetapi ada hal-hal yang lebih kita pola lagi yang sudah dibangun sama wali kota sekarang. Ada yang lebih mendasar. Misalnya salah satu contohnya misalnya teman-teman di Palu kan sudah sering banyak event. Iya betul. Nah kita justru mendorong mereka untuk bikin event. Kan basicnya saya juga orang IO. Betul. Saya basicnya orang IO. Tapi sudah banyak event di Palu kan? Saya memahami. Tetapi di pola jangan cuma seperti itu. Kita bikin event yang sifatnya nasional dengan cara apa? Yang mempermudah semua. Kita justru jangan mereka yang datang ke kita, tetapi kita yang datang ke anak IO. Jemput bola. Betul. Berarti ini yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Karena kenapa? Ini serius bertanya tentang Kota Palu ini kalau saya jadi wali kota. Saya serius ini. Kalau serius saya mau serius ini. Tidak. Sama Kestinga sudah. Berarti masih kurang Kak yang dilakukan pemerintah kota hari ini. Ini barang sudah maju, tapi akan kita lebih dikembangkan lagi. Pertama soal IO, soal apa lagi Kak? Banyak. Tentunya masalah keindahan, masalah penerangan.
ya kan? Iya. Serius. Oke, betul. Mungkin kalau wali kota sekarang pasang 1 lampu di setiap jalan, saya pasang 2 lampu. Mantap. Ya. Kasih tepuk tangan. Serius. Iya. Ya. Di beberapa ruas jalan tertentu itu mesti jangan cuma 1 lampu, harus 2 lampu. Oke. Begitu. Tapi apa yang dilakukan sama wali kota sekarang itu luar biasa menurut saya. Luar biasa kayak. Iya. Kalau Adipura akan mau dikejar lagi atau tidak? Itu tanya memang kan. Kenapa? Adipura akan dikejar lagi atau tidak? Menurut saya kalau tentang Adipura itu kan hanya simbol saja. Oke. Tetapi yang paling realistis bagaimana masyarakat Kota Palu itu sehari-hari melihat bahwa Palu itu bersih. Iya toh? Karena kalau Adipura itu hanya sekedar piagam, penghargaan, pengakuan. Tetapi kalau misalnya secara realita masyarakat Kota Palu sendiri tidak merasakan namanya kebersihan, ya untuk apa misalnya? Tapi bukan berarti Adipura tidak penting. Penting juga sebagai itu kan sebagai simbol pengakuan ke masyarakat Indonesia ataupun dunia bahwa Palu itu sudah pernah yang dikategorikan kota bersih begitu. Ditandai dengan berarti perlu juga berarti. Gitu. Tapi tidak, yang penting masyarakatnya bersih dulu. Iya. Keren. Vini, kalau kau lihat ada potongan dia jadi sudah cocok dia jadi wali kota. Sudah cocok. Kayak lagunya, Kak. Bagaimana ada lagunya? Coba. Pan hidup semakin mapan di kota masa depan. Kasih lagi. Kasih voucher. Ada lagi satu. Coba vouchernya duin. Pan partai pan yang menang, yang lain angkat tangan. Dia dapat nih. Besok kita tarik pan jadi. Ini kalau kau mau nggak ditarik ke pan? Mau juga. Kenapa? Karena ada omku di situ. Andi mau kerdas langsung katanya dilantik. KTA. Besok. Tapi yang penting ada yang penting ada chain-nya kan. Ada lah. Dan harus disiapkan dia editor khusus Vini jedak jeduk. Ini saya. Dia tidak butuh uang sekali. Dia butuh jedak jeduk. Saya itu yang penting Palu Timur nomor 6. Dipuji keluargamu kan bisa. Dia tuh biasa senggol-senggol namaku. Tapi mudah-mudahan Daus ada peluang gitu kan. Kalau kamu lihat Daus bagaimana? Kita bicara Daus supaya kita bicara caleg-caleg ini. Bisa caleg-caleg. Peluangnya Firdaus itu sangat besar sekali. Karena dia setiap subuh lihat dia rajin kasih ceramah, rajin kunjungi masyarakat. Penceramah dia. Tapi dia sebelum mencalonkan memang dia sudah begitu orang. Jadi begini, sebenarnya kita di Palu Timur itu dari kalangan berbagai bidang. Ada yang pengusaha, ada yang politik, ada yang tokoh anak muda, ada yang selegram, ya kan? Ada yang mantan Ibu Lurah, mantan Kapolsek, ada semua di situ. Ada semua di situ. Ada. Jadi semua bersatu dalam pan. Makanya. Kayak semakin mapan. Bayangkan kalau pan misalnya 5 kursi, enak sekali. Maju jadi pimpinan kota kan. Iya, betul. Tinggal cari 2 kursi kayak itu harusnya. Tapi kalau kakak ini jadi calon wali kota, wakilnya kira-kira spesifikasi wakil yang sesuai dengan kriteria Kak Mujib ini seperti apa? Mungkin next episode kita bisa. Tapi kan harusnya kan punya bayang-bayang sudah nih. Kalau saya wali kota ini, saya punya wakil seperti inilah kira-kira, perempuan kah atau laki-laki kah? Yang pasti kita punya punya kemauan semangat yang sama untuk membangun Kota Palu. Itu dulu yang penting. Iya, kita jadi wali kota ataupun anggota dewan misalnya itu bukan kita tempat untuk mencari. Itu. Tetapi tempat untuk memberi. Mungkin seperti itu garis besarnya kalau kita sudah terjun ke politik. Karena politik itu bukan tempat cari duit. Menurut saya. Karena duit sudah banyak. Alhamdulillah ada lah. Jadi sebenarnya politik itu tujuannya untuk mengabdi kayak bukan untuk mencari uang. Betul. Berarti kriteria wakil siapa saja yang penting mau membangun Kota Palu bersama. Tapi kalau kemudian Kak Mujib ini secara survei, kita harus bicara baik-baik. Secara survei Kak Mujib justru masuknya di calon wakil wali kota. Apakah No problem. Dan kita harus ngaca, harus tahu diri juga. Ya untuk maju sebagai pimpinan kota, pertama kita harus ngaca dulu. Kita lihat siapa kita. Apa kita punya kelebihan, kekurangan kita apa. Apalagi kita pendatang baru Tapi mungkin kita langsung ke juri, saya harus wali kota. Saya harus 01, tapi bisa tidak. Berarti dilihat dari survei lagi dulu. Dan kita harus realistis. Kalau misalnya survei tidak memungkinkan, ngapain maju? Berarti harus berkaca dengan survei juga lagi dulu, Kak? Itu sebagai tolak ukur sebenarnya. Survei ini kan bisa kita bentuk.
Oke. Ya kan? Iya. Kita bentuk dari kerja-kerja politik kita tentunya. Oh, oke, keren. Iya. Terus Kak, kalau kita melihat ini sudah banyak kan untuk kegiatan-kegiatan partai-partai lain yang skalanya besar ini. Ada orang bikin jalan santai, ada orang bikin lari, partai-partai tertentu tuh. Nah, PAN sorry nih Kak, saya belum melihat itu. Kenapa? Kita ada planning untuk bikin itu. Oke. Banyak hal sebenarnya toh, karena jujur PAN ini mandiri. Oh iya. PAN Maksudnya ini- partai lain tidak mandiri. Artinya begini. Artinya kalau ada 1-2 partai yang dominan bikin kegiatan seperti itu, lihat juga siapa di belakangnya. Oh Ya, toh? iya. Nah, tapi kalau misalnya kita terbuka kita bicara apa ini. Oh, Ini iya. Ini kan Sebenarnya kalau kita mau to head, ayo kita head to head dengan kota lawan kota misalnya. Oh iya. Tingkatan kepengurusan. Ya, Keren, misalnya jangan kalau misalnya kegiatannya DPR RI dikaitkan dengan sepakat. DPRD, ya kan kita tidak level, maksudnya Iya. bukan mereka kan sudah di sana, kita masih di sini. Betul. Tapi kalau kita mau head to head dengan setingkatan kepengurus kota Palu, ayolah. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan nebeng dengan kegiatan yang orang di belakangnya itu ada. Misalnya kalau dari partai lain ada DPR RI-nya, kita kan PAN juga ada sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kegiatan lain DPR RI-nya yang partai kotanya atau provinsinya nebeng di situ nebeng kegiatan. di situ. Oke. Iya. Kalau mau head to head, kamu bikin kegiatan di kota, kita orang juga bikin. Iya. Oh, oke, keren. Artinya begini, itulah yang menjadi modal kita di PAN, bahwa jangan kita bergantung dengan satu tokoh tertentu di belakang kita. Mantap. Iya toh? Saya sepakat ini. Iya kan? Saya sepakat. Akhirnya saya mengajari teman-teman bahwa kita mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya jangan saya maju karena ada yang di belakang, ada ketokohan di sini. Tidak ada. Jadi semua di PAN itu tokoh masyarakat. Iya. Ya toh? Betul. Saya sepakat. Itu yang saya bangun dari mereka. Oke. Terus kenapa saya tidak maju di salah satu caleg? Oke. Kalau saya mau jadi caleg, mohon maaf ini tidak sombong juga. Iya. Artinya kalau cuma mau duduk di dewan tingkat kota, secara kalkulasi politik, kita misalnya cari 2.000 suara, secara matematika bisa kita hitung, bisa duduk. Bisa dapat. Oke. Ya kan? Orang saja yang tidak pernah muncul di masyarakat tiba-tiba sudah dilantik. Padahal di masyarakat kapan dia pergi kampanye? Turun, iya. Kapan dia turun masyarakat, tapi begitu dilihat 35 orang Dia satu. duduk, dia satu misalnya. Oh iya. Ya toh? Artinya kalau kita mau yang dengan cara instan. Oke. Makanya saya bilang saya sengaja tidak maju supaya teman-teman itu enak bersaing. Oke. Punya peluang yang sama tanpa harus ada ketua, tidak enak saya. Oke. Seperti itu. Saya sengaja mengkorbankan diri sebenarnya. Oh iya. Setelah kita lihat kekuatan kita bagus, ya sudahlah. PAN harus mencalonkan salah satu kandidat terbaiknya untuk maju ke kontestasi Pilwakot. Oh luar biasa. Keren. Tapi syaratnya itu tadi harus 4 atau 5 kursi. Harus 4 atau 5 kursi. Sekarang PAN berapa, Kak? Kan cuma 2 kursi. Agak berat ini. Kalau 2 kursi kita tidak maju. Oh, 2 kursi tidak maju. Tidak maju. Tapi koalisi dengan Kita akan koalisi dengan partai yang punya potensi untuk menang. Iya. Karena kalau kita misalnya di koalisi terus koalisi kita menang, enak juga kita Betul. membangun itu kan bukan harus kita jadi anggota dewan, bukan harus kita jadi wali kota. Betul. Kita jadi pengusaha saja bisa membangun Palu. Oke. Ya toh, kita membangun tempat-tempat usaha, ya kan? Apalagi pribadi saya usaha kuliner ada, usaha perhotelan ada, hotelan percetakan, kemudian media reklame kita ada. lengkap nih. Saya kebetulan untuk reklame saya sekretaris HPR, Himpunan Pengusaha Reklame Sulawesi Sulteng. Siapa ketuanya juga? Gufran. Yang punya reklame juga. Ya, jadi kita kemudian di dunia ekonomi saya juga Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah. Kau tahu tidak Kadin? Sengaja saya kasih tahu memang, karena tidak ditanya daripada habis waktunya. Tidak, saya kasih tahu memang. saya tahu. Jadi kakak juga di HIPI kalau tidak salah kan? Lewat sudah, karena sudah bukan umur. Kepengurusan siapa lalu kakak di HIPI? Fahrudin Yunus. Oke. Kadidin. Sudah lama, 2010-an itu. Oke, keren. Ini kau ada yang kau tanyakan dulu? Sebelum sudah pulang. Fadli, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan tadi, Kak. Tentang caleg-caleg favorit dari PAN. Kita mau lihat ada tidak? Sudah ada.
KRMA siapa ini? RMA. Iya. Ratna Mayasari Agan. RMA Ratna Mayasari Agan. Saya kira Real Madrid. Oh, berarti masih banyak yang support. Apa kelebihan Kak Ratna Mayasari Agan ini kalau kamu lihat? Neni, panggilannya kan Neni. Neni. Neni itu awal sebelum masuk ke politik dia adalah salah satu pegawai otomotif. Dia sales mobil. Marketing mobil di salah satu perusahaan otomotif. Marketing bisa juga jadi anggota DPRD. Bayangkan bisa caleg. Kenapa? Karena pergaulannya. Oke. Dia dulu juga selegram zaman dulu lah dia ceritanya. Belum ada, mungkin dia seleb Facebook lah dulu ya. belum ada IG, belum ada TikTok waktu itu. Tapi seingat saya dia selalu MC sama saya. Okay. Dulu kan saya penyiar radio. Oh, di mana? Belum tahu toh? Baru. Penyiar radio Nebula. Oh, iya. Anak juga lalu penyiar radio ini Kak. Di mana? Oh iya, saya om kota lalu kan. Saya om kota lalu satu. Begitu saya 1 bulan dipecat RRI saya. Iya. Jadi dulu saya pernah MC juga di acara-acara festival, acara-acara anak muda, tapi tidak seperti sekarang. Kegiatan banyak. Dulu kan cuman yang bikin kegiatan itu kampus. Kemudian organisasi yang bikin festival musik, bikin iya toh? Iya. Kalau sekarang semua hampir setiap hari ada event di Palu. Jadi hidup dunia per MC-an. Betul. Gitu. Kalau mungkin kamu masih jadi MC mungkin sekelas Arya Tanjung. Iya. Ada lagi? Pada zamannya. Keren nih, banyak pengalamannya kamu Jip. Berarti memang cocok jadi wali kota. Tinggal yang penting kursi PAN mencukupi kan? Iya. Oke. Saya juga di dunia entertainment, promotor artis juga. Loh, banyak. Boleh kita turun di promotor. Banyak yang saya sudah datangkan di Palu. Siapa semua Kak? Saya sebut ya. Sebut. Pertama Audi Hitam. Audi Hitam. Sekarang itu 2004. Terus 3 bulan kemudian 2004 itu kan? 2004. Oke. Kemudian 3 bulan kemudian 2004 akhir atau 2005 awal saya kasih datang lagi Glenn Fredly. Itu pertama kali Glenn Fredly di Palu itu saya yang kasih datang. Oke. Nah, itu sama Neni Agan itu tadi. Dia MC-nya. Dia MC-nya waktu itu. Nah, terus gitu. Kak? Habis itu mulai Ungu, Naf, Serius band dulu. Iya. Ceylon Seven 2 kali. Yang di Merkur kah? Merkur saya, yang di Spacebar juga saya. Itu. Kenapa tidak lanjutkan saja itu katanya jadi wali kota? Itu terakhir itu sebelum gempa. Oke. Pas karena waktu itu kan saya dulu itu spesial indoor, pernah kita main lapangan. Karena enak jual tiketnya kalau lebih dalam berkelas. gedung. Iya toh. Selalu yang konser eksklusif. Oke. Nah, terakhir itu sebelum gempa kan 2017 itu yang kita kasih datang Ceylon Seven. Itu artis terakhir sebelum gempa. Iya, kalau tidak salah di Merkur kayak. Di Merkur. Iya. Saya sempat mau nonton tapi tidak cukup dana waktu itu. Ari Lasso, Gigi. Iya, di ada band. Kalau tidak salah lagi? Ari Lasso di The Class juga lalu. Enggak, Ari Lasso itu kita main di Spacebar. Iya. Belum lagi DJ-DJ-nya semua. Wih, banyak. Ya toh? Harusnya kakak jadi IO saja atau kenapa harus jadi wali kota? Kenapa? Kenapa harus jadi wali kota? Kasihlah yang lain-lain untuk regenerasi toh. Oke. Lanjut Fadli. Ada lagi? Indraningsi. Ini siapa lagi Indraningsi ini? Indraningsi ini tokoh masyarakat di Palu Utara. Ini Dapir Palu Utara. Dapir Palu Utara. Oke. Apa kelebihannya dia sampai dicalekan? Indraningsi ini karena dia sudah pernah nyalek. Dari partai PAN juga. PAN juga. Oke. Dan suaranya waktu itu alhamdulillah hampir 1.000. Nah, makanya kita jagokan dia kalau tidak salah nomor urut 1. Palu Timur Utara. Berarti ini yang akan dijagokan jagoan kita. Tapi yang 3 orang ini jagoan semua, makanya semua punya kesempatan. Keren. Lanjut. Fadli. So pasti Kakak Mujib Karim lah, ibarat apa tutup nggak ada obat. Apotik tutup maksudnya ini. Maksudnya bagaimana itu, Leh? Jadi so pasti Kakak Mujib Karim lah, ibarat apotik tutup nggak ada obat.
Jadi sebenarnya ini bukan apa, ibarat apotik tutup. Tidak habis. Bodoh memang ngilam air ini. Tapi kamunya tidak menyalek. Memang bodoh yang ngilam ini. Tidak nyalek dia calon wali kota. Tunggu kita sebelum Kak Mujib, kenapa mencalonkan jadi wali? Apakah ada perhitungan sendiri karena Pak Hadi melihat Pak Hadi mau maju gubernur, Kak Mujib mau maju wali kota? Itu dihitung juga tidak? Sebenarnya itu cita-cita waktu kecil, kasihan. Jangan pakai kasihan. Lebih kasihan kita. Karena kalau dulu kan kita saya sebenarnya besar di Besusu. Oke. Besar di Besusu, terus sekolah pindah-pindah apa semua. Pokoknya ada keinginan lah untuk ternyata Palu ini oke juga lah. Oke. Iya, setelah kita misalnya ketemu manajemen artis, waktu kita kasih datang artis, ini Jip Palu ini mesti begini-begini. Nah, kita belajar banyak dari situ. Tapi pada saat itu kita masih kemampuannya kita secara finansial ya masih mencari. Tapi namanya niat, mimpi juga kan insya Allah kalau Tuhan kasih jalan semuanya bisa terwujud. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan mumpung Pak Hadi maju gubernur ini. Jadi tidak ada lawan. Kan biasa begitu orang. Ya. Mungkin ada perhitungan itu, tidak ada berarti. Sama sekali tidak. Berarti meskipun Pak Hadi tidak jadi maju gubernur ya kita tetap maju. Ini baru petarung ini. Ini kan bukan berarti kita maju harus jadi langsung jadi, tidak. Justru kita kegagalan itu misalnya tiba-tiba kita lawan incumbent, apa-apa, tidak ada masalah. Artinya kita kan secara setidaknya kita sudah belajar terjun di politik dan sudah punya pengalaman. Begitu. Pak Hadi saja kan nanti yang ketiga kali baru bisa jadi. Betul. Iya kan? Betul. Ada yang berkali-kali tidak jadi, tidak duduk juga. Siapa itu? Iya kan? Siapa tahu lagi singgung orang saya. Tidak. Contohnya Prabowo. Prabowo 3 kali misalnya toh. Cak Imin itu dari 3 periode lalu mau sekali jadi cawapres. Iya toh. Nanti periode ketiga ini berarti 15 tahun kemudian baru dia jadi cawapres. Iya toh. Artinya kan mimpi itu bukan harus terwujud pada esok hari atau 2 hari atau setidaknya ada prosesnya. Iya. Setidaknya kita sudah mulai mengejar mimpi. Memulai proses itu. Keren. Kalau saya kan sudah on the track. Jadi tidak ada alasan jangan dulu maju. Kita sudah ketua partai. Betul. Toh secara kalau partai 4 atau 5 kursi sudah luar biasa. Ketua apa lagi? Ganteng. Kalau tak ganteng tadi kau sepakat tidak, Vin? Kan sepakat, Kak. Tadi begitu lo mau sudah beruangan langsung harum satu ruangan. Tidak, saya jual parfum juga. Saya lagi kerjaan sampingan. Jual parfum. Jangan SPG yang sering di warkop. Itu. Anak buah itu. Lanjut. Dari Imam Lahoca. Ini Nasir Amran, dia jagokan Imam Lahoca. Ini siapa lagi Imam Lahoca? Imam Lahoca itu anggota saya yang kebetulan dia ketua cabang Palu Utara. Ketua PAC. Oke. Dia apa kelebihannya nih? Apakah dia toko di Palu Utara? Atau dia kios ya kan? Kalau kan di Jiniruan apa tadi? Grand Mall. Kalau ini toko, kalau Junior berarti Grand Mall. Grand Mall dia. Dia toko pemuda di sana dan cukup bergaul, cukup dikenal dan dia juga cukup loyal dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan di wilayah Palu Utara. Keren. Begitu. Lanjut lagi Fadli. Ada dari Fikri, Kak Mujib nanti presiden dukung Prabowo 2024 kah? Kebetulan nadam itu. Kak Mujib nanti presiden dukung Prabowo 2024 kah? Kan pertanyaan. Iya. Ada kahnya soalnya. Iya. Secara kepartaian kita sudah mendukung Prabowo memang. Iya. Iya. Kita dukung Prabowo. Iya, apalagi pasangannya nanti Erick Thohir. Erick Thohir itu yang didukung sama PAN. Direkomendasikan PAN untuk jadi. Iya. Jadi sebenarnya Erick Thohir ini separuh jiwanya itu sudah di PAN. Jiwanya lagi Anang tidak. Makanya kita mendorong Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yakin sekali.
Erick Thohir akan jadi cowok. Iya, karena Erick Thohir sudah memiliki segalanya. Dia punya pengalaman, dia punya modal, dia punya kapasitas untuk itu, dan dia tokoh dunia juga. Dia punya klub Inter Milan, ya kan? Apalagi sekarang dia ketua PSSI. PSSI sudah naik kelas lah. Oh iya. Seperti itu. Kita tinggal kita lihat. Tapi yang jelas Fikri sudah dijawab. Kamujib itu presiden dukung Prabowo. Iya. Secara kepartaian, secara kepartaian. Hah? Iya kan? Iya, sama tahu tidak. Tetap kita harus dukung. Kita harus satu garis. Oke. Apa biasa ada orang partai lain tapi dukungannya presidennya lain juga. Keren. Lagi. Dari Mandalakosi, Nurimam Nahar Lahodja. Sama. Yang tadi itu yang tadi Palutara. Lagi Firdi. Ini dapil neraka ini Palutara ini. Aduh. Karena cuma 4 kursi diperebut. 4 kursi. Ini juga. Abi Wahyu Nur Iman Nahar Lahodja. Ini saya rasa bagus namanya kayak nama orang India. ini lagi. Mantap. India. Kenapa tahu semua? Siapa yang kirim ini? Haji Nirwan nomor 9 gaspol harga mati. Begitu nadanya Karo. Begitu nadanya. Haji Nirwan nomor 9 gaspol harga mati. Jangan begitu sekali kau deh. Rezeki orang. Iya kan kita sama dan kita berdoa. Kan ucapan adalah Saya doa. nadanya Haji Nirwan saya ikuti. Haji Nirwan. Nomor 9 dia kayak? Dia minta nomor 9. Kenapa? Apa dia fans Ronaldo? Jangan-jangan ada angka yang sakral menurut dia angka 9. Iya. Haji Nirwan. Ya kita lihatlah nanti. Pasca fans ini Pak. Kayaknya harus kita undang Imam Nahar Iya. Ini dia sendiri. Dia mungkin nanti. Habis. Oke. Tidak ada nomor 6 Kepala Timur. Kau kenapa komen? Kenapa komen? Aduh, baru itu yang kece tadi. Dia jilat sendiri omnya heran. Nah, Kak, Kakak ada agenda untuk kumpulkan semua caleg-caleg atau lalu jalan berbarengan begitu? Kayak sorry nih kalau kita bicara Demokrat ini Kak, kalau saya lihat solid orang. Iya. Kegiatan ketuanya ikut semua, kader-kadernya. Kalau saya lihat PAN lari-lari sendiri nih Kak, maaf. Jadi begini, memang sengaja kita lepas dulu untuk menggali potensi mereka. Sengaja. Jangan didampingi. Iya, jangan didampingi. Tapi kita sudah menyusun kerangka. Ini kan masih DCS ini masih banyak pergantian. Nah, kita sudah punya program untuk kita semua caleg jalan dan akan kita fasilitasi dengan beberapa. Kita sudah ada pasar murah. Berarti difasilitasi alat perang ini? Iya. Justru saya bilang kita kan tidak mengandalkan siapa-siapa. Ayolah, makanya untuk membangkitkan semangatnya teman-teman, ketuanya lah harus banyak berkorban. Sabar saja kayak. Atau sabar saja kasihan. Tapi kalau Kakak sapu dari itu kelihatannya kayak dia ikhlas begitu bantu. Justru kita sapu dari supaya kita lebih maksudnya jangan perasaan hitung-hitungan di politik. Tidak boleh. Iya toh? Tidak boleh kita hitung-hitungan. Makanya kemarin kita sudah beli ambulans toh. Ambulans? Kita sekarang punya 4 ambulans. Ambulans. Pada saat saya ditunjuk ambulans langsung ada. Sudah langsung 4? Ada 4. Bisa dicek di tempat kita. Ada lagi baru datang ini yang satu yang agak besar sedikit itu ambulans komplit. Jadi ada ambulans medis namanya toh. Iya. Terus itu Kak kalau misalnya ada kedukaan di mana-mana itu ambulans PAN bisa bisa. Kan sudah jalan 3 tahun lalu itu. Meskipun bukan kader PAN, sorry. Bukan, untuk umum dan gratis lagi. Jadi saya tegur kalau misalnya supir terima uang dari keluarga yang berduka toh. Jangan terima karena kita sudah fasilitasi 1 kali keluar ada uang sopir, ada uang bensin. Begitu. Bagus juga itu. Saya jujur sih supirnya. Tambah-tambah. Kalau pasar murah tadi Kak bagaimana? Pasar murah alhamdulillah kita sudah saya kan kemarin pesan tenda. Pesan tenda 10 unit. Kemudian kita bikin panggung sendiri, sound system sendiri. Mandiri. Ya kan? Bagus ketua partai begini. Karena kita terbiasa dengan ada basic IO. Jadi kan kalau orang IO itu kan paham harus tampil sempurna. Iya. Detail betul. Boleh tanya sama anak-anak IO sekarang. Toh, dorang maunya begini, harus begini supaya kliennya mereka puas. Nah, kebetulan kita jiwanya itu masih ada, kita pengen tampil
walaupun hanya skala kecil, harus begini begitu. Oke, keren. Terus pasar murah tadi gak? Pasar murah kita besok kita mulai di hari Sabtu. Jadi setiap minggu kita ada setiap seminggu 2 kali. Jadi pasar murah diawali dengan senam zumba setiap Sabtu pagi. Mungkin ada senam zumbanya. Senam zumba mengundang masyarakat sekitarnya, kemudian kita istirahat, makan-makan sedikit, kita gelar pasar murah. Oke, yang dijual di pasar murah apa saja Kak? Ada beras, ada. Berarti harganya di bawah Kak? Sangat di bawah. Wow, berarti disubsidi ketua PAN. Di mana tempatnya itu Kak? Iya. Jadi nanti kita by media sosial nanti kita umumkan. Besok hari Sabtu di mana? Di Puskut. Kemudian minggunya di Palu Utara di Taipa. Nah, ini tempatnya Imam tadi itu. Disiapkan di sana itu. Jadi caleg hanya menyiapkan tempat dan masa. Berarti PAN yang menyiapkan pasar murahnya. Iya. Keren ya. Ini jadi saya sudah info ke caleg-caleg. Siapkan saja titik-titik tertentu toh. Kita datang dengan ketua partainya dengan membawa sedikit apa begitu yang kita bisa. Sudah siap, goodie bag juga sudah 10.000 di gudang itu. Saya datang terus juga Kak. Tapi kenapa tidak sembako gratis Kak? Kenapa harus pasar murah? Jadi gini. Sorry nih Kak. Iya. Soalnya yang lain pakai sembako gratis Kak. Iya. Ada sembako. Sebenarnya begini. Kita jangan terlalu membiasakan kepada masyarakat untuk menerima yang gratis-gratis. Kalau menurut saya seperti itu. Siap. Ya toh, misalnya dikasih dikasih beras gratis, misalnya sembako 1 paket lah. Tapi tidak kontinu. Karena orang berharap nanti tergantung dengan yang namanya gratis. Tapi kalau kita pasar murah ada transaksi di dalamnya. Jadi kita berdagang. Ya toh berdagang. Memang kita subsidi. Namanya kan juga pasar murah. Betul. Tetapi kan mereka karena tidak semua masyarakat mau diukur dengan yang namanya sembako. Asli, iya kan? Keren, betul. Tapi kalau misalnya, kita jualan ini, toh sekian, dapat sekian, orang lebih suka. Walaupun nilainya itu sebenarnya sama dengan kita kasih gratis di beberapa item sembako, tapi kita dagang karena kita jual 1 paket. Dan itu continue. Betul. Begitu. Keren sih Kak, karena menurut saya daripada dikasih gratis mending dibiasakan masyarakat membeli. Membeli. Jadi jangan juga dia cuma minta-minta terus. Berharap yang gratis terus. Betul. Kita jangan mengajarkan masyarakat untuk itu. Keren. Karena tidak semua masyarakat itu mau diukur dengan sembako begitu. Keren. Nanti terakhir kayak di kayak di Reels IG. Yang mana? Bahkan sembako karena dia tidak terima mau difoto, akhirnya dia tukar bajunya. Ada kan ada toh. Silakan foto, tapi dia masuk ambil jas. Dia ambil jas. Kalau di sebelah sini sendal pinjam. Seperti itu kira-kira gambaran masyarakat kita toh. Kak, seberapa mandiri sebenarnya harusnya ketua partai? Karena ada beberapa ketua partai yang dia tidak mandiri sebenarnya. Dia hanya berharap dengan mungkin bantuan-bantuan dengan program-program yang ada di DPR RI misalnya, DPR provinsi, tapi ketua partainya sendiri sebenarnya lemah. Itu menurut Kakak bagaimana? Jadi begini, kembali lagi ke kemauan ketua. Itu kan kemauan ketua. Jadi sebenarnya begini, kita ditunjuk sebagai ketua itu bukan hal yang menyenangkan sebenarnya. Betul. Bukan hal yang menyenangkan. Jangan kita mau dipanggil ketua, habis kita ketua. Iya toh? Di warkop habis saja ketua. Di warkop. Ketua. Pak Ketua. Saya bilang, tiap apa kamu bilang Pak Ketua di warkop masih bisa dihitung, jangan di mall. Habis kita pas di depan kasir di mall sama Pak Ketua habis ya. Jutaan itu belanjaan. Kalau di warkop kan masih enak. 10.000, 15.000. Kalau 10 orang kan cuma 150.000 bayar. Selesai. Jadi Sudimar begitu Kakak bayar sudah utang yang kemarin. Pengalaman ya? Pengalaman Kak? Tadi baru bercerita itu tadi. Saya sualami itu. Iya, saya sepakat. Seorang ketua partai itu dia harus mandiri. Tidak boleh dia berharap dengan bantuan-bantuan. Tidak boleh. Betul. Saya yang ketua partai yang saya fans ini ya. Selain karena teman dekat. Kalau dia bukan teman dekat, saya hargai juga dia. Dan salah satunya adalah Ketua Mujib. Meskipun secara struktur Kak Mujib itu di bawah ketua provinsi, tapi tidak berharap kepada ketua provinsi ataupun ketua pusat karena mandiri. Keren, saya suka. Itu tadi yang saya bilang toh
ketika ada pertanyaan, ini kenapa PAN tidak seperti partai-partai lain, ya kan? Bikin konser, bikin ini. Makanya lihat dulu siapa di belakangnya. Iya, betul. Ya toh, kalau kita kan makanya saya bilang kita mandiri. Malu juga kita sebagai ketua tapi tidak punya taji. Oh iya, kan? Iya. Dengan kemampuan yang saya miliki, ya coba kita kita adakan juga kan untuk kepentingan masyarakat juga. Ambulans kan bukan untuk kepentingan bagaimana kan untuk masyarakat. Iya. Ibadah. Betul. Kita kalau melakukan kegiatan walaupun di dunia politik tapi didasari dengan ibadah, insya Allah semua bernilai ibadah, berkah. Keren. Ya toh? Siap. Uang gampang dicari. Oke. Ya toh, tapi momentum selama kita sehat, selama kita mampu tidak memberikan kepentingan untuk masyarakat, rugilah kita. Keren itu betul. Luar biasa ini. Saya fans kalau ketua partai begini. Saya kayaknya tertarik juga yang masuk PAN deh. Masuk PAN besok KTA ya. Oh. Saraba channel masuk PAN. Jadi bahaya kalau ke Arif kan. Kenapa? Kalau tak ganti-ganti pertanyaan terus dia bilang. Sekarang kakak dari sini tuh dia bilang. Besok yang kuning dah udah kuning lah. Terus ada satu hal ini. Kegiatan kita kemarin itu murni dari dana saya pribadi itu yang namanya MK Mujib Karim Cup. Di dunia sepak bola. Turnamen juga. Turnamen sepak bola sudah yang kedua ini. Itu dana pribadi kah? Dana pribadi. Siapa ketua panitia? Kemarin Kenapa kau tanya ketua panitia? Kemarin saya sempat ikut yang di Nunu tuh. Oh iya. Nah, itu kan membooming itu. Iya betul kak. Dan itu menjadi kalender tahunan. 2024 itu yang ketiga dan seterusnya. Oke. Bukan berarti saya sudah tidak ketua partai itu terhenti, tidak. Berlanjut terus. Ini bukan hanya karena ketua partai, tapi bukan. karena Mujib Karimnya. Mujib Karim. Saya pengen ada cerita. Oke. Di Kota Palu ini setelah misalnya kita sudah tidak ada di dunia atau misalnya Iya, saya aminkan itu. Iya. Karena saya maunya kakak panjang umur. Amin. Artinya kita bisa meninggalkan cerita-cerita yang positif di tengah masyarakat. Oke. Begitu dengan anak cucu kita bisa. Dulu ada Mujib Karim Cup. Baik kesin Mujib Karim itu. Iya. Kalau kita jahat di dunia kan, Raja Ali itu sudah meninggal baru campur lagi dari sana. Keren. Iya. Tapi dalam waktu dekat PAN mau bikin apa nih kak? Kita akan bikin sesuatu yang spektakuler, jalan santai gitu kan? Yang besar lah. Besar. Kita lagi kumpul-kumpul uang untuk bikin panggung besar juga ini. Oke. Media partnernya harus Saraba kayaknya. Iya pasti. Tapi kalau dalam IO kakak mau bikin apa ini? Saya dengar Club Project mau diundang ini. Kalau cerita kemarin. Betul itu kak? Insya Allah. Ke Saraba Channel dapat tiket gratis. Pasti. Mantap. Pasti. Bisa save Club Project soalnya. Terus Vini kak ada pertanyaan lain? Temin dulu kita dulu. Silakan. Sebenarnya kakak bisa sambil ngobrol. Silakan. Sebenarnya bisa saja. Apa ini bertanya? Ada enggak? Kak, kalau melihat partai caleg-caleg kakak yang sekarang ini. Tapi kenapa Vini kurang bicara leh? Iya, kenapa? Sangat terkesima pas kakak masuk jadi blank. Iya. Padahal pikiranku tadi di jalan itu berharapan sama Vini saya ini tuh habis pelurunya kak. Habis peluru dia begitu. 1 minggu 1 kali dia. Karena kalau saya lihat kemarin DP hasil syutingan itu, kayak dia dominan daripada Arif. Tidak, memang itu cuma di setting di TikTok saja. Memang aslinya dia tidak dominan. Iya. Kayak satu kali berbicara Batoki betul. Batoki betul. Bukan Batoki barisan teman bukan. Sampai aja saja kapan pan. Terus pesan kakak ini untuk para caleg PAN yang lagi berjuang ini. Tuhan dia sudah. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang saat ini lagi mempunyai niat yang mulia menjadi anggota dewan, berikanlah hal-hal yang positif untuk ke masyarakat yang dikunjungi. Kemudian berikanlah nilai-nilai tambah, nilai positif tentang apa tujuan menjadi anggota dewan. Setelah duduk nanti misalnya kalau terpilih apa yang harus dilakukan untuk masyarakat gitu. Sebenarnya begini, kita jadi anggota dewan itu bukan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Karena anggota dewan itu sebenarnya punya keterbatasan juga. Mereka kan cuma digaji. Berapa gajinya misalnya? Tidak sepadan sebenarnya dengan apa yang dikeluarkan. Tapi kalau tujuannya untuk pengabdian dengan kewenangan yang mereka miliki untuk membantu masyarakat, itu yang poin yang plus utama. Keren. Iya, karena uang akan habis juga sebenarnya. Betul. Ya toh, kasih habis. Betul. Gitu. Tapi kakak masih ada. Kenapa? Insya Allah. Ya kasih.
Oke, pesannya untuk para caleg semangat terus kayak. Iya. Pokoknya siapapun yang ditakdirkan Tuhan, insya Allah terpilih lah. Amin. Tapi yang jelas PAN 5 kursi target. 5 kursi. Oh, tidak muluk-muluk juga kayak tidak sampai 7, 8. Tidak usah lah. Kita yang realistis berdasarkan kalkulasi politik di setiap dapil kita. Oke, keren. Ya kan saya kan kenal semua saya punya caleg-caleg ini. Oh iya. Ya dari Palu dari kita bisa satu kursi di Palu Barat dan potensi sangat besar sekali. Oke. Kita bukan kursi pertama tetapi mungkin kursi yang di tengah-tengah. Oke. Tapi tidak juga kursi ke-8. Oh, bukan. Oh, berarti yakin saya. pede ya. Pede kalau Palu Barat. Soalnya Sultan Tembang di situ. 8 orang caleg kita tuh petarung semua. Iya. Oke. Tapi kalau Haji Nirwan saya agak ragu sih, Kak. Kenapa ragu? Justru saya tidak ragu. Oh iya. Dia bisa menang. Dia bisa menang, kan? Bisa menang dia. Aduh. Dia bisa menang. Andi Muhammad Firdaus sih saya. Mas tidak, kan kita 2 kursi. Oh iya, berarti nomor 6 dan nomor 9. Iya, dia bisa menang. Sudah kita akhiri saja. Kak, terima kasih sudah datang di Saraba Channel. Sehat selalu, Kak. Kita doakan setiap niat baiknya Kakak Insyaallah bisa tercapai. Jadi calon wali kota. Jangan hanya sampai dicalon, Kak. Jadi wali kota. Amin. Begitu juga saya bilang ke Pak Hidayat. Nanti kan belum juga pertarungannya ini. Kan siapa tahu hati bisa berubah. Kayaknya Kak Mujib keren. Karena saya belum melihat secara keseluruhan konsep-konsep dari Kak Mujib kan masih bicara soal UMKM. Banyak yang kita bisa lakukan di Kota Palu ini. Siap. Nanti kalau misalnya Saraba Channel dipanggil ke pemerintahan kita juga siap. Oh, pasti. Supaya kita tidak berkritik-kritik pemerintah lagi. Tapi kalau kamu jadi wali kota saya kritik lagi, dipanggil lagi sana. Sehat selalu. Kok ada pesan untuk kamu juga? Selalu, Kak. Semoga 5 kursi Palu Timur nomor 6. Tadi mau bilang pan bagaimana ya? Sebentar nanti habis tag itu kita mau TikTok habis pan partai PAN yang menang. Yang lain angkat tangan. Sudah ini mau dikasih voucher kok, tenang lah. Kak, terima kasih Kak. Sehat selalu. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya, tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.